Kalau lu ngomongin profit, kalau waktu zaman gue sih nggak ada profit. Cuma murni passion aja kalau dari gue. Karena lu mau semal apa baju streetwear lu juga, kalau itu bukan diri lu sendiri nggak kelihatan keren juga kalau menurut gue. Nah, dalam semal apa, misalnya lu pakai off white, lu pakai apa, tapi lu nggak maksudnya nggak mencerminkan diri lu, atau lu merasa kayak terpaksa karena lu ingin diterima aja, lu pengen dianggap gaul, nggak kelihatan keren menurut gua. Daripada lu punya duit, mendingan lu punya knowledge deh. Maksudnya kita bisa ngobrol. Daripada punya duit, lo mendingan punya knowledge. Rainer Mayas 2021. Jangan cuma lu berdua disuruh pakai topi New York Yankees aja terus difoto gitu kan. Tapi ini ada nih trademarknya Yako atau trademarknya Tuan 13. Hip Hop Hore masih balik lagi di sini barengan sama gue Yako dan Tuan 13 di Walk the Talk. Dan di Walk the Talk kali ini lagu berarti gitu. Sign language ya. Ya, oke. Dan di Walk the Talk kali ini kita kedatangan seseorang yang sebenarnya udah lama banget dia di dunia persneakersan. Lama banget kok. Streetwear. Lama ya kan? banget iya. Dia ini menurut gue kamus berjalan sih. Dari zaman gue masih kayak ngintilin Raymond main streetball kemana-mana, gue denger namanya nih. Wah, legend. Gitu. Legend. Ini di history sneakers di Indonesia itu nggak lengkap kalau nggak ada dia. Wow. Gitu. Jadi dia punya, pokoknya lama banget gue ketemu dia itu juga pada saat dia punya tokonya itu di Plaza Semanggi. Yap. Terus kemudian sekarang dia merambah kemana-mana, ada thriftnya juga. Yes. Terus dia itu seorang pengacara juga. Dan dia juga punya studio tato. Lengkap ya? Paket lengkap pokoknya ya? dia. Kurang kuliner doang. Lengkap ya betul. Dia ibarat value meal gitu, tapi nggak value, aslinya value-nya benar-benar valuable. Yes. Gitu. Worth it banget. Langsung aja ya. Please welcome Rainier. Halo Bapak Rainier. Rainier, apa kabar? Baik. Waduh, kayaknya ini dari muka-mukanya kayak lagi nahan sakit nih. Iya. Lo habis ngapain emang? Berapa jam tuh? Oke. Berapa jam ya? 7 jam lah. Wow, jadi lo habis tato nih? Habis tato 7 jam. Yeah. Habis tato di ini di studio tato lo, Consortium Tato Studio ya? Yoi. Wow. Ini daerah mana nih bang? Kelapa Gading. Oke. Nah, lo habis nato apa men? Boleh dong lihat? Boleh gak kasih lihat? Boleh. Dia mau kasih lihat loh. Shit. Oke, nggak kelihatan dikit lagi. Oh shit. Oh my god, itu Jason, Chucky, sama Freddy ya? Freddy, iya. Wah gokil. Itu lo sitting dari jam 11 siang sampai ini kita jam 9 malam nih. Yoi. Gokil. Siapa tato artisnya men? Dari Bali tuh Robert Pandal. Wow, shout out untuk Pak Robert ya. Gawat. Jam 11 siang sampai jam 9 malam. Dan itu lokasinya sakit loh Pi, di daerah situ. Sakit gak? Sakit banget. Lo dan katanya udah sampai minum Panadol 2 nih. Gue minum Panadol 2, terus gue minta langsung disemprot Baktin biar gue bahal bentar lah. Oke. Nah itu ini kebetulan emang lagi gila nih, diminta untuk ngobrol-ngobrol, dia komitmen banget. Abis tato langsung tetap hajar. Yo. Kalau gue tahu sakitnya kayak apa itu Pi. Oke, Rainier, lo adalah sosok orang yang bisa dibilang salah satu orang lama lah di dunia sneakers, streetwear yang ada di Indonesia. Sebenarnya lo mulai bergerak atau mulai interest di dunia sneakers atau streetwear itu kapan sih? Dari mulai kapan sih, Ner? Kalau mau ngomong sejarah sih sebenarnya dari kelas 6 SD itu gue udah ada interest ke streetwear juga ya. Tapi waktu itu kan yang lagi ngetrend itu baju-baju Salem
starter seperti gitulah. Tahun berapa itu? Terus Sorry. Gue kelas gue mungkin di early 90s ya, di early 90s. Kira-kira tahun 92 93 lah ya. Oke, terus? Terus habis itu berlanjut, sebenarnya yang lebih serius itu ya pas kenal Stussy juga. Stussy itu gue kenal pertama kali pas waktu gue SMP. Gue inget banget, gue beli Stussy pertama gue tuh di toko Spitfire. Spitfire itu pada zamannya itu benar-benar istilahnya benar-benar punya market banget lah di Asia, dia yang megang. Untuk pemasok baju-baju streetwear, pemasok papan skateboard, sebut aja nih semua. Itu dulu Spitfire itu Taman Anggrek sama di PS ya waktu itu ya? Tapi kalau itu kan mereka udah ekspansi kan. Sebenarnya aslinya tuh mereka di Peninsula Plaza di Singapura. Jadi lo terekspor pertama kali di Peninsula Plaza tuh ya di Singapura ya? Gue crazy banget maksudnya. Jadi omnya itu maksudnya selain owner gitu dia juga ini sih maksudnya kasih knowledge-nya banyak juga gitu maksudnya. Lu selain Stussy lu nggak mau coba apa Alien Bookshop atau Blunt atau apa gitu, dia banyak kasih rekomendasi juga. Coba FUCK gitu kan, FUCT ya, bukan FUCK-nya pakai K gitu. Iya banyak lah. Jadi gue banyak itu perkenalan pertamanya sebenarnya dari Stussy juga sih gue. Tapi ada apa memang dengan Stussy yang bikin lo sampai tertarik kayak gitu bang? Ada apa ceritanya gitu? Kalau gue itu sih, kalau gue lihat kalau misalnya dia spreadingnya positive vibe terus saja. Maksudnya kalau kita lihat desain streetwear lain kadang-kadang mungkin mau cari sensasi ya mereka bikin hardcore atau menarik sensasi, message yang dia spread selalu positif vibe aja. Oh itu akhirnya bikin lo interest sama Stussy itu sendiri ya? Om Rainer. Iya, Stussy dan streetwear pada umumnya ya. Nah dari situ kecintaan lo mulai berasal dari Stussy, terus kemudian streetwear lainnya, sampai akhirnya, maksudnya berarti kan lo pengguna dulu ya? Iya dong, harus. Beli, pengguna pastinya, terus kemudian akhirnya lo memutuskan untuk mulai berbisnis, tapi bisnisnya yang pertama itu adalah sneakers dulu justru. Iya, dan waktu itu juga sneakers itu gue nggak langsung punya toko loh. Jadi bisa tanya lah sama customer lama gue, misalnya kayak Om Bergas yang sekarang di Atmos segala. Itu gue bener-bener mobil. Jadi semua sepatunya gue stack di bagasi mobil gue. Betul, gue pernah beli. terus. Iya. Terus sama ya campur-campur lah sama streetwear. Terus habis itu pas berjalan gue sering jualan di mobil itu, adik gue kan kebetulan masih kuliah di Atmajaya. Ya. Terus dia bilang, kok itu ada toko tuh buka di Plaza Semanggi jualan sneaker gitu kan. Terus, oh masa? Iya. Ya udah gue coba cek ke situ kan. Terus ngobrol, akhirnya cocok aja gitu sama si Arno. Dan gue bilang, ya udah mulai sekarang kalau misalnya diizinkan ya gue gabung aja lah ke The Locker waktu itu. Terus kebetulan Gayung bersambut juga, maksudnya sambutan dia juga positif. Ya udah sejak itu ya gue sama Arno gabung terus bikin Locker lah. Maksudnya dia sebenarnya dia udah ada nama Locker dari dia, tapi ya gue gabung akhirnya gitu. Oh awal ceritanya begitu. Ya saya juga baru tahu deh. Bang, jadi zamannya gue dulu waktu main basket di Senayan tuh kebetulan gue kenal sama Raymond kan ya. Nah mungkin kan gue banyak dengar cerita tuh di Semanggi ada di toko sneakers kan. Waktu itu kan gue belum kayak ngulik, belum tahu tentang sneakers. Tapi Locker adalah toko sneakers pertama yang gue datengin. Anjing ada toko kayak gini di Jakarta ya. Gue kayak baru pertama kali beneran. Gue tuh dulu mainnya kan basketnya sama Raymond, sama Iser White James. Jadi zaman bocahnya tuh. Gue kenal sama Iser juga. Zaman bocahnya tuh kita gangguin toko lu tuh sebenarnya tuh. Tapi apa sih yang bikin lo akhirnya kayak, maksudnya kan ya lu basicnya mungkin ada basic hukum juga. Kenapa lu mesti bergerak ke bidang ini sih bang? Apa sih emang karena lu suka atau memang ada
menurut lu profitnya lumayan atau gimana sih Bang? Kalau lu ngomongin profit, kalau waktu zaman gue sih nggak ada profit. Cuma murni passion aja kalau dari gue. Oke. Murni passion, dan dari gue juga itu kayak investasi. Kenapa? Karena dari awal maksudnya gue kenal banyak teman. Oh, terus nice. sekarang ya teman-teman gue itu ya udah maksudnya ya beberapa udah terkenal banget juga, dan pertemanannya ya berlanjut aja gitu maksud gue. Jadi kayak investasi aja buat gue. Tapi kalau ditanya untung sih, zaman dulu tuh nggak ada. Serius. Zaman sekarang, anak sekarang kalau misalnya kita ngomong beli baju Supreme second aja berani bayar 5 juta. Berapa? Zaman dulu, zaman toko gua tawar kita jual 600 aja. Dibilang mau cepet kaya loh, digituin. Kesian juga. Tapi Bang, maksudnya kan lu pada era itu tuh udah bergeraknya ke arah situ. Lu kalau ngelihat industrinya sekarang kaget gak sih Bang, kayak anjing jadi segede gini gitu ya? Lu pernah ada bayangan gak sih bahwa Indonesia tuh bisa sampai kayak gini gitu secara streetwear-nya? Kalau secara trennya itu ya gue udah kepikiran pasti kayak gitu. Cuman ya sayangnya nggak pas di zaman gue sih. Berarti ya, lu kecepatan Bang. Zaman merintis lah. Kalau zaman sekarang malahan kalau gue bilang lebih kebanyakan ininya, lebih banyak penjualnya daripada pembelinya. Betul. Oke. Orang lebih banyak pengen ngejual aja, maksudnya pembelinya ya kosong gitu. Dan kalau gue lihat ya kalau zaman sekarang ya barangnya ya itu aja gitu. Yang gue rindukan ya ke zamannya waktu gue awal itu, mungkin karena tokonya dikit dan kita juga nggak mau bisa main gitu, ngerti gak? Ya. Jadi ada competitive advantage ya. Iya, jadi semua toko setiap pameran tuh nggak mau jual barang yang sama. Wah, keren. Kita berlomba untuk misalnya toko sana apa tuh specialty-nya, ternyata dia punya Reebok Pump. Toko gua misalnya punya Dunk SB. Toko satu punya Air Jordan. Kalau zaman sekarang kan kalau lu lihat di pameran sepatu ya itu aja. Ya. Nothing special kan, maksudnya lu lihat ya semuanya ya itu gitu-gitu aja gitu kan. Oke. Jadi ya, itulah marak banget ya sebenarnya, persaingannya semakin sengit gitu. Jadi dan sebenarnya pembelinya pun juga semakin teredukasi ya. Atau enggak? Iya. Tapi kalau gue bilang saking teredukasinya ya pembeli akhirnya jadi penjual semua. Jadi kalau zaman dulu orang juga maksudnya istilahnya yang belinya kurang, kalau sekarang yang beli ya juga tetap kurang. Kenapa? Karena pembelinya itu sekarang udah jadi penjual semua. Jadi reseller semua ya? Iya. Wow, oke. Iya padat sih reseller sekarang, harganya juga kadang-kadang nggak masuk akal sih. Kalau gue ibaratkan kalau sekarang tuh kayak pasar persaingan sempurna aja. Oke. Paling ya setiap kali pameran ya lu harus punya booth yang menarik perhatian. Terus cara lu handle customer gitu aja sih. Tapi nggak dari jenis barang ya, lu dari ujung ke ujung ya kemungkinan besar semua sama. Iya. Nothing spesial lah kalau buat gua nggak ada excitementnya lagi buat gua gitu. Oke. Nah, berarti The Locker itu di Plaza Semanggi sampai tahun berapa tuh? Gua sampai tahun 2008, pas sejak Jalan Semanggi itu ditutup lah. Oke. Dan pembelinya menurun drastis, ya udah mau nggak mau gue harus tutup karena gue udah nggak bisa handle itunya lagi, service fee segala gitu. Ya, ya itu sih beratnya di mall tuh kayak gitu ya. Nah tapi dari situ lo jalan dengan Faith On Sneakers. Yoi. Itu tahun? Itu sih di awal-awal ini sih pas sebenarnya sih iseng-iseng aja ya. Gue ada sisa-sisa barang dan sisa passion gue, jadi ya udah akhirnya gue bikin Faith On Sneaker pada saat gue punya kantor hukum. Oh jadi sebenarnya lo mulai kantor hukum itu bersamaan dengan lo punya Faith On Sneakers. Nah Faith On Sneakers tuh bedanya apa dengan Locker itu? Mungkin lebih gue aja. Maksudnya kalau dulu kan ada dua kepala ya. Ya. Jadi untuk decision making gue harus istilahnya konsultasi ke Arno segala gitu kan. Kalau sekarang ya gue jadi diri gue sendiri aja. Oke. Nggak laku ya resiko gue sendiri. Kalau laku ya untung gue sendiri.
Jadi apa yang ada lo kalau lo bisa definisiin fashion sneakers itu apa sih? What kind of store gitu? Kalau gue definisikan sebagai toko yang menjual barang yang beda dan mau berbeda dengan orang lain. Jadi gue kadang-kadang juga take chance ke label-label baru yang belum orang-orang pada lirik. Contohnya? For instance, dulu waktu itu gue kasih ke istri gue 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu lah, gue kasih ke Ambus. Itu kan baru growing kan. Si Verbal sama istrinya baru bikin Ambus kan. Istri gue kayak apaan nih gitu-gitu kan. Tapi ternyata 5 tahun kemudian nih nge-boom banget kan sekarang Ambus kan. Right. Nah tapi itu mungkin kalau dari gue nggak mau kayak misalnya di titik aman ya, maksudnya cari apa yang diminati pasar atau apa. Gue mau pasar coba nih istilahnya mau gak ikutin maunya gue gitu. Jadi lo mencoba menciptakan market ya? Iya, dan akhirnya banyak kan gagal sih. tapi menarik lo persisten gitu loh, terus gitu kan dengan misi lo itu, dengan visi lo itu yang tadi itu mencoba menciptakan market untuk barang-barang yang mungkin belum terlalu terkenal, tapi setelah itu 5 years from now itu kayaknya booming gitu. Jadi sebenarnya lo punya apa ya, kayak semacam eyesight, punya vision ya. Apakah kau adalah anggota Back to the Future, Bang? Enggak. Karena dia sneakers jauh banget mulainya kan gimana sekarang. Tapi kalau gue maksudnya gini, gue mau take chance aja ke label-label baru gitu. Maksudnya karena di sini ya yang gue bilang itu terlalu membosankan. Orang tuh kalau zaman dulu orang kepengen beda kan. Ya. Maksudnya untuk label aja lu cari label-label yang orang-orang nggak banyak pakai. Yap. Atau gaya lu tuh bisa define yourself juga. Misalnya kita lihat gayanya dia, kita langsung bisa tahu musiknya dia hip hop. Kita lihat dia, kita bisa tahu musik dia grunge gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ya lu lihat aja, ya paling apa? Off-White, Bape, Supreme. Lu sebut aja gitu kan. Maksud gue ya kayak boring aja buat gue. Gue take chance aja ke label-label baru gitu kan maksudnya kan. Dan ini kayaknya this kind of support yang dibutuhin sama label-label baru juga sih Pi gitu. Kalau memang ternyata emang toko-toko nggak ada naruh kepercayaan sama label-label baru, siapa lagi yang akan bantu mereka jual kan gitu lah ya. Kayak kata Bobby 100 juga kan sempat maksudnya ngomong, maksudnya ya lu buka mata lah, karena streetwear itu nggak cuma Supreme doang loh kata dia gitu. Yes. Bobby 100 pernah ngomong gitu. Dan memang benar yang gue bilang, karena apa, kalau zaman sekarang ya orang nggak mau beda itu aneh. Right. Orang maunya di titik aman aja. yang ngetren aja, yang ngetren gitu. Buat gue membosankan aja gitu. Nah berarti Fade on Sneakers sudah didefinisikan seperti itu. Dan lo ternyata setelah dari Fade on Sneakers itu lo bikin Fade on Sneakers Pre-Love, ya. Thrift nih, berarti kita ngomongin thrift ya. Atau gimana nih? Sebagian maksudnya gini, itu nyampur sih, maksudnya baju-baju lama gua juga, terus ada beberapa juga emang thrifting juga. Tapi thriftingnya itu ya maksudnya gua curated banget lah, maksudnya nggak semuanya gua sikat gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kayaknya nge-boom banget gitu ya thrifting gitu ya. Kalau buat gua yang benar-benar gua ngerti, kayak misalnya gua ada beberapa istilahnya thrifter itu yang dan bagusnya apa, mereka istilahnya punya ilmu gitu, dan gue suka gitu ngobrol sama mereka, lebih real aja. Lebih real. Kenapa? Mungkin karena kan kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya thrifting yang itu kan mungkin ya kita dari lebih ke apa yang menengah ke bawah gitu kan ya. Terus habis itu kita juga mungkin kebanyakan dari mereka juga yang istilahnya resource-nya kurang, maksudnya dalam artian duit segala. Jadi mereka benar-benar hustle juga. Dan dapat barang mereka benar-benar cherish juga, mereka benar-benar cari tahu. Dan itu nggak cuma buat bikin apa, maksudnya buat pembuktian diri aja gitu, maksudnya lebih buat ke kitanya gitulah, gimana ngomongnya. Pikiran gue terlalu kompleks. Gak apa-apa, kita breakdown satu persatu aja, pelan-pelan gitu. Karena maksudnya gini, lo orang yang menurut gue tuh sangat educated
yang sangat apa ya? Menurut gue kalau gue mau cari tahu tentang sneakers, mau cari tahu tentang suatu brand itu gue pasti lari ke lo untuk tanya-tanya karena lo sangat tahu gitu, bener-bener kayak ngelotok lah istilahnya. Nah sampai akhirnya itu tadi yang menariknya adalah akhir-akhir ini lo banyak melakukan Instagram Live, ya kan, untuk membahas thrift tersebut. Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat gue lihat ada event bareng sama Grabby ya, di fasilitasi Grabby. Itu lo barengan sama beberapa orang lain itu membahas tentang thrift. Apa sih sebenarnya yang dibahas tuh apa sih, Ren? Kalau yang dibahas tuh sebenarnya lebih ke, kalau buat gue tuh lebih ke passionnya. Karena buat gue thrifting itu nggak cuma, maksudnya nggak cuma gimana, lebih ke nilai sentimentalnya, kayak second chance. Ada beberapa barang yang dulu gue nggak mampu beli, tapi ternyata sekarang lewat lagi di mata gue. Tapi gue ingat dulu tuh istilahnya gue nggak mampu beli, dan sekarang ya mau gue ini aja, maksudnya buat kepuasan pribadi gue aja gitu. Dan gue, yang gue bilang, makanya gue kalau misal milih barang thrifting itu ya ada sesuatu, nggak cuma membabi buta aja gitu, maksudnya pasti ada istilahnya ada nilai-nilai sentimental lah buat gue. Tapi lo itu kan gue lihat banyak ya di Phaeton Sneakers Pre-Love itu banyak yang seperti lo bilang itu barang lo sendiri, ya kan? Dan itu lo bilang barusan ada nilai sentimentalnya, tapi habis itu lo jual, itu gimana rasanya nggak merelakan hal itu? Gue merelakannya ke orang-orang yang tepat, jadi nggak semuanya gue main jual-jual aja. Right. Ada juga maksudnya kayak kemarin gitu kan, mau bayarin baju Wu-Tang Clan, ya. Tapi habis itu gue tanya, ya iseng-iseng aja, kita cari conversation aja gitu kan. Siapa yang lu dengerin di Wu-Tang Clan? Gak ada sih bang, gue cuma suka logonya doang. Tung ding 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 ding. Tung ding 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 ding. Terus gimana waktu itu pada saat zaman itu? Ya habis itu gue bilang gue gak jadi jual. Lu gak deserve ini. Ibaratnya kayak ke salah satu brand yang banyak menjual nama-nama, grup-grup gitu ya. Terus itu anak-anak main pakai aja kalau ditanya. Biar lihat keren aja. Iya, kalau ditanya, ini lo dengerin? Enggak. Iya. Maksudnya sekarang kan kayak gitu kan, maksudnya thrifting pakai baju Metallica, pakai baju Misfit. Lu dengerin enggak? Gitu kan. Kalau gua enggak sembarangan gitu. Gue pakai, misalnya gue pakai Dr. Dre, gue dengerin Dr. Dre. Gue pakai Korn, emang gue dengerin Korn gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya gue pakai Misfit, gue nggak pede. Kenapa? Karena gue nggak dengerin. Masih mending pakai Nirvana lah, masih tahu gitu kan. Iya. Jadi ada, maksudnya kalau yang gue bilang, makanya sekarang tuh kayak pengen acceptance aja gitu. Kalau maksudnya kayak pembuktian diri aja gitu. Dan menurut gue gimana ya? Ya emang haknya mereka, tapi cool aja menurut gua. Oke. Kak, karena mungkin kan ini mungkin juga kadang-kadang jadi perdebatan juga sih. Maksudnya kayak di era sekarang, apalagi kayak streetwear tuh kayak menjamur banget ya. Kayak kita bisa lihat orang-orang pakai baju Misfit, pakai baju apa. Mungkin kalau tanya mereka nggak ngerti, tapi ujung-ujung itu kayak nggak apa-apa, gue suka desainnya aja. Kalau menurut lu kayak gitu-gitu sah nggak sih bang? Oke. Kalau lu ngomong misalnya gue nggak ngerti tapi gue mau belajar, gue mungkin masih gue jual ke dia. Jadi ada ininya menurut gue. Emang kalau pertama kali lu poser, kedua kali setengah poser, kalau ketiga kali lu harus belajar, men. Nice. Tiap kali lu jadi poser juga, lu harus lu harus jadi diri lu sendiri terus. Maksudnya ujung-ujungnya lu harus jadi diri lu sendiri. Karena lu mau semal apa baju streetwear lu juga, kalau itu bukan diri lu sendiri nggak kelihatan keren juga kalau menurut gue. Dalam semal apa, misalnya lu pakai off-white, lu pakai apa, tapi lu nggak maksudnya nggak mencerminkan diri lu, atau lu merasa kayak terpaksa karena lu ingin diterima aja, lu pengen dianggap gaul, nggak kelihatan keren menurut gua. Iya sih. Itu menarik. Gue sempat melihat ini juga sih, gue melihat ada YouTube channel yang membahas itu juga gitu. Ada suatu daerah gitu ya di Jakarta yang nggak penting lo mengenal suatu desain, yang penting logonya itu gede dipakai. Pokoknya yang penting logonya, ya you know what I'm saying, right gitu. Ya, kayak penting yang kelihatan nih off-white nih logo pakai off-white gitu. Pokoknya yang penting ya itu tadi harga outfit lo gitu. Tapi menarik sih lo yang ini maksudnya konten berapa harga outfit lo?
Bukan yang itu, ada lagi. Enggak, ada lagi. Kemarin gue sempat mampir ke YouTube channel yang membandingkan perilaku anak daerah ini sama daerah ini gitu. Dan menarik melihat suatu daerah tertentu itu ternyata mereka cara berpakaiannya itu yang penting kelihatan, harus kelihatan. Cara mereka ngejar strata sosial tuh kayak gitu gitu. Okay. Dan Rainer ini juga ya blunt banget ya. Ya gue akuin sih pertama kali kita pasti poser gitu kan. Kayak tahu wah itu keren gitu. Sampai itu tapi ya mungkin bener lama-lama ngulik. Harus sih kayaknya. Harus ngulik. Kalau lu terus-terusan jadi poser lu gak bakal dapat respectnya, men. Sekarang soalnya gini. Soalnya kalau lo pakai baju gitu kan pasti baju yang lo pakai itu apalagi kaos band atau benar. Itu akan bahaya sekali itu. Akan membuat suatu conversation. Enggak sama suatu conversation ya kan lo pakai wah lo suka ini man gitu. Terus kalau ditanya gitu enggak sih gue cuma suka desainnya aja. itu langsung krik gitu kan jadi kayak matahin gitu. Enggak itu dari kayak nilai lo berapa puluh juta langsung lo goceng harga lo. Malah gue bilang kalau lu mau pakai berpuluh-puluh juta juga kalau itu bukan diri lu sendiri dan lu nggak mengerti apa yang lu pakai nggak ada artinya juga. Wih ini deep banget sih, suka banget gue punchline. Itulah kenapa. Tuh gue colong gue jadi lirik tuh bang. Thank you. Raider, damn. Bang, tapi gue punya satu pertanyaan menarik sih, maksudnya kan lu bergerak di bidang ini tuh lama banget lu lumayan mengerti dan lu juga tahu bagaimana sebuah brand yang mungkin belum terkenal lu tapi lihat potensinya dari jauh-jauh tahunnya. Apa lu nggak berencana nge-build brand lu sendiri gitu? Karena lu punya knowledge-nya, punya cara kerjanya, tahu cara bergeraknya. Ada kepikiran nggak sih bang ke arah sana? Sebenarnya sih kalau kepikir ya ada, tapi kembali lagi kalau buat gua tuh mungkin untuk sekarang tuh konsentrasi gua di kantor hukum gua aja sih. Oke. Jadi gua isi go lucky aja. Memang udah banyak yang nawarin juga atau kasih kesempatan untuk desain juga, tapi ya gua bilang nanti aja karena gua kebetulan juga maksudnya gue lagi konsentrasi di kantor hukum gue. Tapi gue berpikiran gue harus punya toko fisik lagi. Toko fisik, cuman gue mau toko fisik gue itu orang tuh nggak takut masuk ke dalam situ. Oke. Orang nggak merasa sungkan, nggak merasa minder. Karena di awal kalau gue bilang investasi itu atau keuntungan lo itu nggak selalu duit, Om. Banyak dari orang-orang yang suka nongkrong di toko gue dulu bukan siapa-siapa, sekarang udah orang-orang keren semua gitu maksudnya. Nice. Yeah. Dan itu investasi gue lah, maksudnya bukan investasi gue aji mumpung minta tolong mereka atau apa, tapi kayak ada kebanggaan sendiri aja, wah dia pernah nongkrong di toko gue loh gitu. Yo. Gitu kan. Terus gue juga dasarnya kalau misalnya itu ya gue lebih suka orang yang daripada lo punya duit, mendingan lo punya knowledge deh. Maksudnya kita bisa ngobrol. Daripada punya duit lo mendingan punya knowledge. Rainer Mayas 2021. Damn, god damn. Ya gitu. Speechless jalan. Kadang-kadang juga gini, misalnya lu suka sesuatu dan lu nggak, mohon maaf ya gue bukannya gimana gitu. Kadang-kadang misalnya lu ngerti banget, lu cherish banget barang itu. Kadang-kadang gue kasih, gue nggak take, misalnya gue nggak gue lu bayar segini atau lu bayar nanti, enggak, ambil aja, lu deserve barang ini kok. Serius gitu bang? Kan? Ini yang terjadi kemarin kan waktu zaman Korn kemarin kan lagi happening banget ya. Gue emang lagi nyari nih karena yang punya gue udah entah kemana gitu kan. Dia loh tiba-tiba ngasih follow the leader, nih ambil aja gitu. Gue bilang nggak bisa gitu, gue bayarin. Enggak, you deserve it. Dia bilang gitu, makanya gue like anti. Gue bukannya maksudnya gimana, karena gue tahu maksudnya kalau orang yang punya passion sama orang yang cuma mau pembuktian diri itu bisa langsung berapa kali ngomong lo ketahuan lah gitu. Makanya gue bilang barang-barang gue itu harus ke tangan-tangan yang tepat, orang-orang yang deserve barang-barang itu. Bukan orang yang punya duit deh yang bisa beli barang itu gitu maksudnya. Tapi emang source of knowledge gue tuh sih dia sih. Gue pertama kali emang masih ngobrol tentang Dang SB gitu ya. Nih orangnya nih Pi gitu. Karena sekarang kan semuanya Air Jordan itu udah jarang banget sih untuk Dang SB. Cuman dulu tuh ya udah ya Dang SB. Tapi ada satu lagi sih, lebih bersyukur lagi kalau punya duit dan punya pengetahuan itu buat gue bonus. Betul. Paket lengkap tuh bang ya.
Paket lengkap ya? Itu happy banget guanya. Iya. Cuma nggak gue patokin lah, pokoknya yang penting itulah. Dan gue berpikiran toko gue itu harus istilahnya jadi maksudnya tempat ya gitulah, orang nggak sungkan, orang bisa diskusi, orang bisa ngulik model-model gitu kan. Keren. Syukur-syukur nemuin jati diri gitu. Keren. Maksudnya buat gaya. 2021 nih ya bakal ada nih. Mudah-mudahan. Amin. Keren sih. Maksud gue di mana ada satu tempat selain itu kasih tahu barang-barang yang bagus tapi juga edukatif yo. Jadi maksudnya lu nggak punya knowledge sama sekali pun masuk akhirnya tahu. Betul. Itu kan hal missing link di sini ya. Itu yang gue dapetin pada saat gue ke The Locker dulu ya. Karena pada saat gue The Locker itu gue ketemu Rainer tuh cerita, nih lo udah tahu ini belum? Dia tuh emang ceritain ini tuh gini. Ini si Nike Dunk SB ini dulu begini. Jadi dia tanpa diminta tuh emang ceritain, dan itu yang gue butuh gitu loh. Karena setiap sneakers kan punya history tersendiri ya gitu loh. Punya ceritanya. Setuju. Dan itu ada yang kadang masing-masing betul yang kadang-kadang kurang gitu loh. Udah main beli aja, yang penting ini gitu, yang penting kelihatan keren gitu. Nah, Rainer tuh udah sampai sekarang committed untuk kejaga itu. Amin, mudah-mudahan terus berjalan kayak gitu. Amin. Dan gue juga masih kadang-kadang juga Raymond kadang-kadang kalau lagi senggang ya main aja ke gua, ke kantor gua atau ke studio, kita ngomong aja ngalor ngidul segala atau nginget masa lalu gitu, rasanya gimana gitu kan. Menyenangkan aja gitu. Bang, tadi kan lu bilang kalau misalnya lu untuk bikin satu brand mungkin sekarang waktunya lu nggak ada gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ada brand lokal yang Bang Rainer, boleh nggak sih lu jadi konsultan brand kita? Ada nggak sih pernah kayak gitu, kayak nawarin lu untuk bantu develop atau jadi konsultan gitu, ada nggak? Kalau sekarang nggak ada. Nggak tahu, mungkin bukan takut sih, maksudnya mungkin karena yang kembali lagi kalau gue nggak mikir ke segi komersilnya sih, maksudnya lu mau beda atau enggak sama orang gitu kan, maksudnya mungkin ya orang berpikir dua kali lah untuk pakai gue gitu. Karena kan investasi juga kan buat mereka kan. Mendingan itu nanti gue bikin sendiri aja. Nice. Jadi kalau boncos gue sendiri. Gak bawa orang. Jadi berarti sebenarnya kalau bisa dibilang ini lo lagi nggalakin thrift juga, lagi banyak sering diskusi di Instagram live juga ya, lo ngundang orang-orang gitu. Selain itu di belakang itu juga ada Indonesian New Era Addict. Oh iya benar. Ya itu apa lagi tuh? Karena ya kalau gue ya dari dulu emang demen banget sama topi New Era. Ya gue share love-nya gue aja, dan kembali lagi cari teman buat ini aja, buat ngobrol juga, nambah-nambah teman. Tapi nambah-nambah teman, nambah-nambah tempat buat diskusi juga, dan nambah ilmu juga buat gue. Kalau anak-anak yang zaman sekarang yang lebih passion juga, itu nguliknya juga lebih dalam, dan gue nyuri ilmu juga dari mereka, kayak gitu-gitu. Ada yang ignorance, ada yang passion banget sampai bener-bener ngegalinya kedalaman gitu-gitu, bagus, ilmu gratis lagi buat gue. Nah, lo bilang nyuri anak-anak, maksudnya lo anak-anak yang sekarang yang nyuri dalam ini, lo taunya mereka dari mana tuh? Sampai jenis topi, dia megang Pfizer, dia bisa tahu jenisnya apa, terus dia bisa tahu ini jenis plat atau apa. Gue kayak oh my god, ini benar-benar perkumpulan yang tepat nih buat gue. Jadi gue untuk saling bertukar knowledge ya. Iya, knowledge. Daripada misalnya ke perkumpulan yang wah ini yang lagi ngetren enggak, mendingan gue ada perkumpulan streetwear-nya, gue diskusi nih baju-baju streetwear lama atau apa. Gue juga masih ada utang, maksudnya ada beberapa teman-teman thrifting gue yang benar-benar mengerti barang bilang lu masih utang kita lu, maksudnya lu harus bahas streetwear sama baju-baju yang based on hip hop gitu, maksudnya based on hip hop. Iya, ntar kita atur waktu gitu kan. Ya gue juga kalau yang nge-view juga dikit ya nggak peduli lah, itu kan bisa di save, suatu saat lu bisa lihat juga kan gitu. Nice, ya betul, jadi arsip ya. Tapi ini pertanyaan agak kontroversi sedikit. Gue sempat membaca, correct me if I'm wrong gitu ya. Lo sempat bilang bahwa ya sebenarnya retail store yang ada ya, New Era yang ada sekarang itu kayak
ya udah cuman gitu-gitu aja gitu loh. Iya. Itu gimana tuh tanggapan tersebut? Karena mungkin yang megang itu ya orang-orang yang bermain aman aja. Tapi kalau misalnya kita ke Jepang atau ke Korea, mereka berani ambil resiko. Minimal kalau misalnya nggak berani itu berani kolaborasi lah sama artis-artis lokal gitu kan, mereka endorse gitu kan. Jadi kalau sekarang ya lu lihat aja kalau misalnya ke toko New Era, ya paling New York Yankees, Los Angeles Dodgers, Chicago Bulls. Iya lagi. Lu cari Utah Jazz aja belum tentu dapet di situ. Oke. Cari aja ya, maksudnya yang gampang dijual, fast moving aja gitu. Nah, kalau gue lihat kalau misalnya New Era Korea atau New Era Jepang, mereka oke lah, misalnya gue dibatasin untuk belanja apa, tapi gue kejar nih, gue kolaborasi sama artis-artis lokal gue naikin. Ya. Gue push New Era bikin kolaborasi misalnya sama lu berdua gitu ya kan. Wow. Jangan cuma lu berdua disuruh pakai topi New York Yankees aja terus difoto gitu kan. Tapi ini ada nih trademarknya Yako atau trademarknya Tuan 13. Itulah, mereka kan punya power untuk ke situ. Right. Jadi ya gue kritik ya, gue bilang ya wajar-wajar aja karena mereka bikin New Era ya nggak asik aja gitu. Maksudnya jadi ya membantu jadi kayak komersil aja, yang main aman aja gitu, main aman. Ya. Gak pernah mau ambil resiko. Oke, jadi ya, harus bisnis sih, maksudnya bisnis. Tapi ya kalau gue disuruh pegang itu, gue akan kejar buat kita bikin kolaborasi dong sama artis-artis lokal gitu kan. Jangan artis lokal cuma disuruh pakai topi New Era terus itu gitu maksudnya. Bikinin signature-nya mereka gitu. Wow. Ya, jadi nggak cuma endorse tapi lo masuk lah itu ya kearifan lokal ya. Value-nya pun juga jadi lebih wide kan kalau gitu. Iya. Nggak cuma selling ya. Nice. Wah, ini knowledge banget nih gue. Parah. Yeah, we go to the right people lah. Enggak, ini efek Panadol 2. Tak lagi Panadol 3 nih kayaknya. Bentar lagi Panadol 3 ini. Oke. Rainer, berarti dengan sebenarnya itu tadi kembali lagi menurut gue lo orang yang sangat punya edukasi yang banyak sekali gitu ya, knowledge yang banyak sekali. Berarti dan gue lihat lo sekarang lagi sering Instagram live. Boleh di-share nggak sih jadwal Instagram live lo itu dan membahas kapan apa aja itu kapan aja sih supaya teman-teman mungkin Hipopore ya itu bisa ngikutin nih yang pengen tahu streetwear, pengen tahu sneakers, pengen tahu thrift, pengen tahu label-label itu bisa ke Instagram lo. Kan biasanya ada di Instagramnya. Biasanya di Instagram live itu di Instagram lo atau Instagram Phaeton Sneakers ya? Kalau gue maunya rolling, maksudnya dalam arti apa? Nah, kemarin boleh lagi deh. kalau gue nggak mau maksudnya take credit buat diri gue sendiri gitu. Gue mau misalnya siapa nih narasumbernya harus rolling di video di Instagramnya mereka. Kenapa? Gue nggak mau take credit sendirian men. Karena mereka juga yang bagi knowledge gitu kan. Jadi entar paling misalnya ikut itu biasanya ada tuh di Instastory gue. Hari ini misalnya Stussy Talk di Instagramnya siapa ya gitu maksudnya. Oke, nice. Jadi gue nggak mau. Gue selalu ngomong jangan di Instagram gue terus juga. Maksudnya ya nggak apa-apa. Misalnya nggak ada yang nge-feed kan kita bisa jadiin archive. Suatu saat orang bisa lihat juga gitu kan. Betul. Karena sayang aja gitu. Maksudnya rata-rata kan yang gue bilang itu orang-orang thrifting ini beberapa tuh punya passion juga dan knowledge-nya luar biasa banget gitu. Gue lebih mending bergaul sama mereka gitu karena gue dapat knowledge-nya juga gitu. Dua arah ya bang ya. Jadi kalau bisa dibilang berarti sekarang lo lagi sering banget Instagram live itu mengenai thrifting ya? Stussy Talk sama thrifting ntar. Gue sih bukan ngomongnya thriftingnya ya, maksudnya nanti ntar mungkin ada membahas tentang baju streetwear yang bertemakan hip hop, atau baju streetwear yang base-nya on skateboarding gitu. Ntar gue akan bahas. Wah itu menarik banget. Ya, itu ada di Stussy Talk dan juga Stussy Talk setiap hari Jumat. Teman-teman. Jam? Terus habis itu kita ada bikin acara hari Minggunya lelang Stussy. Dan di lelang Stussy itu udah jalan sebulan. Hampir semua pedagangnya boncos. Yang penting kita happy-happynya aja. Istilahnya nggak balik modal tapi rasa puasnya aja gitu bagi istilahnya knowledge-nya gitu kan. Sembari ngobrol, sembari lelang kan kita bisa cerita nih tag tahun 90-annya kayak gini nih. Tag 2000-nya kayak gini nih. Itu hari Minggu bang ya?
lu mau legit cek juga bisa ke kita gitu maksudnya. Itu hari Minggu lelangnya? Iya. Wah. Kalau Stussy Talk-nya itu hari Jumat dan itu gue cari-cari orang-orang thrifting yang benar-benar koleksi Stussy-nya gila-gila. Oke. Nah, banyak di Indonesia. Pengen tahu nih, maksudnya berarti kalau untuk cari tahu informasinya itu ke Instagram pribadi lo untuk cari tahu infonya nih. Iya, biasanya di hari Kamis kita udah umumin. Hari Jumat nih Stussy Talk-nya di Instagramnya si ini nih. Oke. Hari Minggu lelang Stussy-nya di Instagramnya si ini nih. Gitu. Tapi infonya itu dari Instagram personal lo ya, Rainer Mayas ya. Oke. Nice. Nanti nih ada di sini ya teman-teman ya. Kita bisa cek di captionnya juga. Ada di captionnya juga. Silakan di hari Jumat dan hari Kamis itu udah diinfoin. Terus kemudian di hari Minggu nanti ada lelang Stussy-nya ya. Nah silakan. Nanti tunggu aja. Gue juga akan ngebahas baju-baju streetwear yang base-nya on hip hop juga. Ini penting nih Bang. Siap. Tunggu ya, kapan tuh? Bang, nanti kalau flyernya ada lempar ke kita, ke gua atau ke aku nanti biar kita bagikan lewat akun Hip Hop Hore. Ya. Siap, thank you. Biar teman-teman hip hop yang lain juga bisa ikut mantau, Bang. Iya, siap. Mantap, thank you. Oke. Wow. Seru ya? Seru banget. Emang nih orang seru banget, ya kan? One of a kind gitu. Yes. Dan thank you banget loh, Rainer untuk ngobrol-ngobrolnya malam ini gitu. Jadi teman-teman sekali lagi kalau pingin tahu sampai ngelotok tuh itu tentang streetwear, sneakers segala macam, terutama yang sekarang lagi digalakin itu ada Stussy Talk, terus kemudian ada lelang Stussy, terus ada lagi yang bentar lagi akan jalan. Ya, itu langsung aja pantengin Instagramnya Rainer. Yes. Oke. Wow, Bang, terima kasih banyak. Gimana? Tambahan lagi sih buat gua. Emang maksudnya kalau gua tujuan sih emang kelihatannya kayak ini aja kayak naik juga ya, tapi dan gue juga tahu mungkin banyak orang ya peduli setan gitu, tapi minimal ada beberapa orang itu bagus lah, ada beberapa orang yang gue mau tahu tentang barang ini, itu aja, nggak perlu semua orang, minimal ada beberapa orang lain tahu juga gitu. Itu good start aja buat gue. Real recognize real pokoknya nanti. Real recognize real. That's nice. Alright. Thank you banget Rainer untuk ngobrol-ngobrolnya malam ini ya. Thank you banget Bang. Sehat selalu, salam buat keluarga dan salam buat teman-teman yang ada di Consortium Tattoo Studio ya. Salam ya. Nanti kita ketemu ngobrol. Siap. Siap. Thank you Bang. Sehat. Bye. Ya gue denger nama dia dari bocah tau gak lu, dari zaman main basket gitu ya. Tapi emang legend sih itu orang. Dia ada di buku sejarah sneakers tuh ada dia. Bener-bener emang knowledge-nya tuh banyak banget. Lo lihat deh, kalau lo follow ya, dia itu dengan emang seneng ngobrol orangnya. Ya. Sering sharing knowledge lah ya. Betul. Tapi penting banget sih buat gue karena ya karena kalau ngomongin hip hop nggak lepas dari fashion ya. Dan kalau seandainya kita tahu apa yang kita pakai itu akan jadi sangat lebih bagus juga kan. True. Jadi spiritnya pun nyampe gitu. Betul. So yes. That was Walk the Talk. Silakan teman-teman kalau ingin tahu lebih jauh, follow Instagramnya dia aja supaya bisa tahu tentang dunia thrift, dunia streetwear, sneakers ya. Ada Stussy Talk juga tiap hari Jumat dan hari Minggu lelang ada lelangnya. Ya, dan ada lagi akan yang baru lagi. So follow him. Alright, so that was Walk the Talk Hip Hop Hore seperti biasa, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan masih barengan sama Yako dan juga Tuan 13. Dan we're signing off. Bye bye. Peace out.